Halo, kembali lagi di Ruang Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang amat sangat spesial. Karena apa? Bintang tamunya ini adalah orang yang nggak aktif di sekolah. Bayangkan, setiap hari itu rapat terus. Nah, yang bikin lebih spesialnya lagi, bintang tamunya ini tuh lulusan sekolah yang asrama loh. Jadi gimana ceritanya nanti dia bisa seaktif itu di perkuliahan, kita bakal simak bareng-bareng ya. Dan tentunya sebelum kita ke topik yang utama, kita harus kenalan dulu dong sama bintang tamunya. Kita sapa bareng-bareng boleh? Kenalan dulu, halo, selamat siang Kak Usna. Selamat siang, Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik aja atau baik banget? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sehat ya? Sehat. Keluarga di rumah sehat juga? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan Kak Husna ini, Husna aja deh, ngapain pakai Kak ya? Husna ini adalah temanku dari SMP. Dan sekarang kita udah di semester 6. Berarti kita udah temenan berapa tahun ya? 9 ya? Iya, 9. 9 tahun temenan. Cuma, sejauh sejauh ini perbedaan yang sangat kontras adalah dia ini kuliah rapat, sedangkan aku kuliah pulang gitu. Coba kita tanya ya, kesibukannya apa sekarang? Kalau sekarang sih biasa ya sibuk kuliah. Terus juga alhamdulillah ini baru ngerjain skripsi. Terus sibuk juga di organisasi karena ada ya 2 organisasi. Tapi sekarang tinggal satu organisasi gitu. Ya seperti biasa, seperti itu. Tadi apa katanya kuliah? Iya. Tugas akhir, skripsi. Kalian udah pada ngerjain skripsi apa belum? Terus yang jelas organisasi itu, jelas ya. Ngomongin soal organisasi, kan dulu waktu di SMA kan sekolahnya asrama ya? Iya, betul. Terus ketika kuliah, ketemu sama lingkungan yang pasti jauh beda dari SMA. Betul banget. Apa yang paling dirasain dari masa transisi itu? Oke, ya sebenarnya aku mau cerita ya. Tadi dulu kan kita 6 tahun ya di asrama gitu ya. Dan kehidupannya tuh sangat teratur sekali ya sih. Teratur mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh semuanya udah terjadwal gitu. Nah sekarang udah keluar dari SMA ya, kita kuliah itu kerasa gitu. Culture shock-nya tuh kayak kita tuh harus pintar-pintar memanage waktu sendiri kayak gitu. Kayak ngerjain tugas, gimana sih kita bisa main ya mungkin ya. Terus organisasi kayak gitu kan kita harus pintar-pintar mengatur kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di asrama 6 tahun di asrama tuh temennya ya itu terus gitu ya. Nah, kita sampai apal sifatnya kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah kalau di asrama tuh kita ngerasanya ya lingkungannya bisa dibilang baik gitu ya. Baik gitu. Nah, culture shock-nya kalau udah keluar dari asrama tuh waktu di kuliah tuh pertama nih, mohon maaf ya, ini aku culture shock banget karena ya kalau di asrama itu nggak boleh ya berkata kasar ya teman-teman ya nggak sih. Nah kalau waktu kuliah itu aku tuh langsung denger kata-kata mohon maaf ya nih anjir. Itu kan sekarang bener-bener semua orang tuh kayak ngucapinnya tuh spontan gitu loh. Bukan nggak apa namanya sekarang tuh bukan dianggap umpatan malah kayak apa ya. Ya semua orang kayak mewajarkan gitu ya. Iya benar, padahal ya gak enak aja gitu didengarnya. Itu sampai sekarang sih aku masih risih gitu kalau orang-orang tiba-tiba ngomong ih anjir apa kayak gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman gitu salah satu. Suatu hal yang harus dicontoh ya. Untuk gak mewajarkan hal-hal yang sebenarnya itu kurang baik, tapi ya itulah jangan diwajarkan. Tadi gimana yang paling dirasain, masih ada lagi selain time management ya sama lingkungan apalagi? Sama teman sih ya, kita kan hidup nggak mungkin bisa ya hidup tanpa bersosialisasi ya kalau berteman gitu ya. Kalau di asrama dulu ya, tadi yang udah aku ceritain kita kan berteman 6 tahun ya, kita udah ngerti karakteristiknya kayak gimana, kita udah hafal banget kayak gitu ya. Nah semakin gede waktu kuliah tuh aku ngerasain kayak aku tuh ya butuh ya berteman sama orang-orang baik gitu. Kita harus memperhatikan teman kita tuh siapa, circle kita tuh seperti apa, yang bawa kebaikan atau enggak kayak gitu. Nah tapi yang tak rasain waktu di kuliah itu tuh justru aku tuh malah nggak bersirkel.
gitu. Jadi aku lebih kayak itu loh, manusia mahasiswa yang mandiri, kayak kemana-mana sendiri. Sebenarnya aku ya temenan sama banyak orang gitu, cuman bukan yang Teman dekat gitu kayak waktu SMP sama SMA gitu kan, kita bisa benar-benar curhat kayak gitu ya. Iya. Gitu sih. Terus ya mungkin karena apa ya, teman-temanku banyak yang circle-an, mungkin karena kosnya deket, mungkin dari daerah yang sama gitu ya. Nah kalau mungkin dari akunya sendiri, dulu udah pernah kayak punya teman deket, terus ini ngerasa kalau lingkungan itu kayak nggak terlalu mendukung buat aku jadiin circle gitu. Makanya aku lebih milih ya berteman ke semuanya, kayak akrab ke semuanya gitu, tapi lebih milih nggak bersirkel gitu, karena kayak lebih nggak ada beban gitu kalau nggak bersirkel tuh. Nggak tahu harus bela yang mana biasanya kalau circle-circlean gitu. Ya sih, itu mungkin fase ya. Iya, Kayak betul. ada fase kita capek sama orang lain, ada fase kita nyaman sama diri sendiri. Terus nih, yang pengen banget aku tanyain adalah gimana caranya aktif organisasi di kuliah gitu, dengan segala tantangan yang tadi ya, time management, ya lingkungan, ya pertemanan gitu. Oke. Caranya gimana gitu? Sebenarnya apa ya, kita kalau menyeimbangkan semuanya itu tuh bullshit banget sih sebenarnya. Mesti ada salah satu yang terkorban, mesti itu gitu. Jadi gimana ya, pinter-pinter kita sih. Kadang mungkin kalau kita mesti punya skala prioritas gitu. Iya. Hal yang bisa kita kerjain sekarang ya kita harus kerjain sekarang kayak gitu. Itu namanya time management gitu. Misalkan kita punya tugas ya. Nah, dan di sisi lain tuh aku juga punya tugas di organisasi gitu ya. Nah mungkin tugas di kuliah itu dikumpulinya tuh masih minggu depan gitu ya. Nah selagi aku bisa ngerjain itu aku kerjain. Tapi kalau misalkan lebih urgentan yang di organisasi, mungkin nggak ada yang nge-pick up aku, atau itu harus aku selesaiin sekarang gitu. Nah itu aku kerjain dulu itu kayak gitu. Nah sebenarnya ya pinter-pinternya kita sih kayak gitu. Biasanya orang-orang organisasi tuh ya, kalau kepepetnya bener-bener saking banyaknya tugas itu tuh dia bakalan mepet deadline, istilahnya kejar deadline gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bagus ya teman-teman, nggak bagus itu sebenarnya. Tapi itu jauh lebih mending daripada pakai joki. Bener, soalnya kalau pakai joki nggak ngerti ya yang dikerjain apa. Sih bener. Tuh. Tapi masuk akal sih kalau kita itu nggak bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi ya emang harus kayak gitu ya. Ya harus pinter-pinternya mencuri waktu luang yang kita punya buat ngerjain itu gitu. Listen. Masih ngomongin soal organisasi, sekarang aktif apa aja? Boleh cerita apa aja yang pernah diikutin nggak? Kalau Boleh. Boleh, silahkan. Sebenarnya teman-teman, dulu tuh aku kayak kepo gitu loh, organisasi itu kayak apa. Soalnya dulu kita SMA juga bareng ya, kita di IPM, terus kita di Arboretum ya kan, sama di ISAK ya, jurnalistik ya gitu. Habis itu ya gimana ya, pengennya sih kayak ngisi waktu luang gitu. Kalau di kuliah tuh katanya kita harus cari soft skill gitu kan ya. Nah yaudah sih. Dulu aku pertama nih cari lingkungan yang baik. Aku ikut kayak mahasiswa pencinta Quran gitu kan. Nah itu aku di bagian kaderisasi, tentang kayak perkaderannya gitu, gimana bisa merekrut anggota baru kayak gitu teman-teman. Terus aku habis ikut itu ya, aku udah dapet tuh lingkungan yang bagus gitu. Terus aku cari lingkungan yang perkaderan nih, sama-sama tujuannya kan. Dulu aku basicnya kita di IPM ya. Nah terus aku pengen tuh ngelanjutin di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kayak gitu. Nah waktu dulu itu karena masih di pandemi ya teman-teman, jadi kayak ngerasanya nggak terlalu berat karena masih online kita zamannya gitu. Dan kalau di IMM itu nggak langsung jadi pimpinan teman-teman, jadi kader dulu ada fasenya, jadi belum menjabat gitu loh, kita belum banyak beban gitu. Jadi anggota dulu. Iya, gitu jadi ya. anggota dulu. Jadi udah ya, aku ikut IMM itu masih kader, belum jadi pimpinan. Itu 2 ya. Terus aku ikut Pokja ISMKMI UMS. Nah, kenapa aku ikut itu? Karena aku kan prodinya kesehatan masyarakat. Nah, organisasi yang satu tujuan sama prodiku gitu loh, yang ceritanya. relevan gitu ya, jalannya Iya, bareng gitu ya. benar gitu. Karena pengen tahu juga prospek kerja tuh kayak gimana di kedepannya, Kesmas tuh kayak gimana ke depannya gitu. Jadi pengen itu. Nah, itu aku juga ambil kan ya. Terus aku ambil lagi nih teman-teman. Jadi kayak apa? Diambil lagi karena emang dulu itu masih online loh. Jadi masih kayak oh ya udahlah gitu. Aku masih bisa lah gitu kan. Nah, habis itu aku ambil ISMKMI yang daerah Jawa Tengah. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kan kita dapat banyak relasi ya, baik nanti dari Yogyakarta beda ya. Jawa Tengah itu nanti ada Semarang. Iya, Semarang, dari Bali masuknya itu wilayah 3, ISMKM wilayah 3 gitu. Nah, terus aku ikut itu kan. Itu udah divisinya nggak terlalu berat kan teman-teman. Aku di dana usaha. Jadi kayak buat kaos kayak gitu. Cari cuan lah istilahnya gitu. Ya, kayak kewirausahaannya berarti ya. Dan itu sistemnya kan kayak online gitu loh. Kan dari univ-univ lain. Jadi kita kan nggak perlu ketemu bareng. Kita cuman lewat HP aja bisa. Jadi kan itu organisasi nggak terlalu berat ya. Tuh. Terus
kan tambah tahun ya, tambah semester, nah kita udah mulai offline. Terus aku kayak ngerasa berat, jadi setiap rapat itu kayak tumpuk-tumpukan, terus masih ada tugas-tugas kayak gitu kan. Ya udah aku mutusin buat ngelepas satu gitu. Terus aku akhirnya ngelepas yang MPK itu karena emang di situ kan perkaderan ya, jadi kayak basicnya tuh kayak apa ya, harus pintar mengatur waktu dan itu harus meluangkan waktu gitu. Jadi aku ya udahlah aku putusin buat MPK itu aku stop, dan aku berharapnya ya aku masih ada IMM yang bisa membentengi kayak pergaulanku gitu loh, masih lingkungan yang bagus kayak gitu. Nah itu MPK cuma 1 tahun, terus lanjut yang di ISMKMI Jateng yang daerah itu. Akhirnya aku cuma setahun juga karena kayak ya udahlah setahun aja gitu loh, kayak udah berat karena semesternya udah nambah ya. Iya, iya. Banyak gitu. Akhirnya udah itu, terus kemarin tuh udah 2 periode yang ISMKMI Pokja ya, yang di Univ tuh selesai gitu. Jadi ini tinggal satu yang di IMM gitu. Tapi IMM itu sibuk, teman. Iya kan? Skala Iya. 1 sampai 100 sibuknya berapa? 11. 1 sampai 100 ya? Iya. 200 kali ya. 200 skalanya. Emang sibuk banget ya. Soalnya lumayan. kan Husna kuliahnya di UMS, otomatis IMM adalah organisasi yang cukup bersinar gitu ya. Iya, benar-benar. Karena di lingkungan Muhammadiyah ya. Ya kayak gitu. Iya. Jadi karena dia bersinar, otomatis lah program kerjanya pasti banyak dan membutuhkan itulah. Iya, membutuhkan waktu luang yang harus dikorbankan. Ya betul. Iya. Nah, sebagai mantan orang yang tinggal di asrama atau santri gitu ya, Iya. ada nggak pesan yang mau disampaikan ke adik-adik supaya mereka itu nggak khawatir gitu kalau mau terjun ke organisasi gitu? Oh, nah ini ya pesannya buat teman-teman yang dulunya di asrama biar nggak takut organisasi gitu ya. Sebenarnya ini tergantung apa ya, tanamin di mindset teman-teman. Kalau misalkan organisasi itu nggak seburuk yang teman-teman bayangin, yang kayak teman-teman masih takutnya kayak istilah kayak gitu ya. Ya itu gimana caranya teman-teman bisa membatasi itu. Contohnya kayak dulu ya aku itu emang stick parent sih, lumayan sih. Jadi kayak perizinan keluar, kan aku laju ya teman-teman dari Solo Baru ke UMS itu kan, kalau misalkan acara organisasi kan biasanya sampai malam gitu kan ya. Nah itu butuh perjuangan izinnya gitu. Nah kita juga harus bisa membatasi jam organisasi itu sampai jam berapa gitu. Kadang kan ada tuh yang organisasi itu sampai jam 12 sampai jam 11 itu belum pulang gitu. Nah kita juga harus sadar diri gitu kalau kita tuh cewek gitu kan ya, kita akhwat gitu, harus bisa membatasi waktu itu. Terus yang kedua, kalau teman-teman itu takut campur baur gitu ya. Nah dulu aku ada kisah ya teman-teman, kisah cerita nih, mau cerita lagi. Ya ceritanya dulu itu aku waktu di kepanitiaan gitu kan. Nah terus tuh teman-temanku tuh pada yang salam-salaman tuh loh teman-teman. Nah gitu kan, nyapa nih satu-satu gitu. Nah karena kita pertama kali ketemu, jadi kan mereka juga belum tahu ya aku kayak gimana gitu. Nah aku tuh tiba-tiba kayak gini gitu loh, salamannya tuh kayak gini gitu. Terus tuh temen yang laki-laki itu yang mau nyalamin aku tuh kayak disorakin gitu teman-teman. Gimana sih kayak gitu. Nah tapi kan biasanya kalau orang kayak kena mental ya, kok jadi digituin sih? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya, pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Nah itu ya udah, karena itu prinsip kita ya teman-teman. Ya udah kita pegang aja, nggak apa-apa. Nanti lama kelamaan mereka juga paham kalau sama kita nggak usah salaman kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang itu teman-teman laki-laki itu kalau ketemu aku ya salamnya kayak gini, atau enggak malah gini doang kayak gitu. Jadi kayak perlu penyesuaian proses lah ya buat kenal kita gitu. Jadi nggak usah malu kayak gitu. Ya. Dan tipsnya itu cari organisasi yang dimana teman-teman tuh nyaman kayak gitu. Misalkan teman-teman takut yang campur baur, ya udah cari aja organisasi yang agama misalkan kayak gitu, sesuai sama diri teman-teman kayak gitu. Karena organisasi itu menurutku juga penting ya teman-teman, buat ngelatih kepemimpinan teman-teman, terus juga buat jadi bekal gimana sih teman-teman tuh menghadapi di suatu kelompok nantinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita kuliah pulang gitu ya, itu kadang kita tuh masih bingung komunikasi sama orang lain tuh kayak gimana kayak gitu. Ya itu aja sih tipsnya ya, semangat tetap cari organisasi yang bisa menjaga kita gitu aja sih. Ya. Sesuaiin gitu. Setuju sih, karena emang ada banyak jalan yang bisa kita temui kalau semuanya kita masuk ke suatu organisasi gitu ya. Atau kelompok gitulah. Ini makasih banget loh udah diluangin waktunya. Sama-sama. Dan FYI ya teman-teman, tadi Husna ini baru aja pulang dari kampus ya, langsung kesini bikin video. Tepuk tangan untuk Husna. Sebenarnya gak dari kampus sih, dari acara di Boyolali. Acaranya malah di Boyolali ya kan? Iya. Ya ampun, terima kasih loh. Sama-sama. Mungkin itu aja ngobrolnya kita pada kesempatan podcast kali ini. Mungkin di podcast-podcast selanjutnya kita bakal ketemu sama orang-orang yang gak kalah keren dari si Husna ini.
Tepuk tangan dulu buat Husna. Sekian dari kita. Dadah, see you on the next podcast.